Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, zikir kita dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari adab-adab seorang ahlul Quran. Adab seorang ahlul Quran. Kami awali terlebih dahulu dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya-tanya, mana maksud keluarga ini? Bukankah Allah itu lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tak diperanakkan? Akhirnya para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa yang engkau maksud sebagai keluarga tadi? Rasulullah menjawab, ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran, merekalah ya, keluarga Allah dan orang-orang yang spesial di sisi Allah. Sudah barang tentu ini maknanya bukan makna hakikat tapi kiasan, menunjukkan begitu dekat dan tingginya derajat seorang ahlul Quran ya. Tingginya derajat seorang ahlul Quran. Lalu siapa yang dimaksud dengan ahlul Quran? Di antara yang disebutkan oleh Al-Imamul Munawi dan yang lainnya adalah orang yang hafal Quran. Dia fokuskan untuk bisa menyelesaikan hafalan Qurannya, atau dia dedikasikan hidupnya untuk mengajar dan belajar Al-Quran. Tidak berhenti dia belajar mengajar, walaupun ya, yang diajar hanya sedikit. Dia istimewakan waktunya, jadi setiap pagi misalnya sebelum berangkat begawe, dia khususkan waktu untuk membaca Al-Quran. Saya lebih suka menggunakan istilah mengkhususkan waktu, karena beberapa kali kesempatan sering mendengar kalimat, tolong sisakan waktu untuk Quran. Jangan sisa. Kalau sisa itu nomor terakhir berarti. Tapi khususkan, istimewakan. Ada jamnya yang kita ini tidak diganggu gugat oleh siapapun, karena kita nak khususkannya untuk Al-Quran. Nah, itu beberapa keterangan yang dimaksud dengan ahlul Quran.
Namun demikian, tidak serta-merta orang yang hafal Quran, orang yang mengajar Quran dan sebagainya itu yang dimaksud oleh Nabi sebagai ahlul Quran yang sangat istimewa di sisi Allah. Tidak serta-merta, mereka harus juga beradab dan memiliki sifat-sifat yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, seorang ahlul Quran adalah orang yang an-niyatus salihah, orang yang punya niat yang ikhlas, ngafal Quran betul-betul karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengajar Quran pun demikian. Karena tidak sedikit ada orang menghafal Quran atau mengajar Al-Quran atau menyebarkan Al-Quran tujuannya biar dihormati, tujuannya biar cepat dapat gawe. Apalagi ini hari banyak instansi yang membuka penerimaan jalur hafal Quran. Laju wong tuanya, nak hafal Quran anak biar pacak begawe cepat kamu tuh. Nah, biarlah itu menjadi bonus, tapi jangan dijadikan niat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis yang cukup mengerikan, ya, di mana neraka itu nantinya pertama kali akan dinyalakan dengan 3 kelompok. Haula'i salasatu awwalu ma tusa'aru bihimun nar. Kata Nabi Muhammad, ada 3 kelompok yang nanti neraka itu pertama kali dinyalakan oleh mereka. Yang pertama ahlul Quran, orang yang dulunya rajin baca Quran. Nanti di akhirat akan ada dialog. Allah akan bertanya, hai fulan, apa yang kau lakukan dulu di dunia? Ya Rab, aku pagi ngajar Quran, sore ngajar, belajar, malam bla 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 bla. Dia sebutkan aktivitas dia menyebarkan Al-Quran. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Karena kamu mengajar Quran bukan untuk saya. Kamu mengajar Quran biar dihargai orang, dimuliakan orang, dibangga-banggakan orang, dan kamu sudah dapat apa yang kamu niatkan itu. Di dunia kamu sudah dipuja-puji dan sebagainya. Yang kedua, seorang dermawan ditanya oleh Allah, apa gawemu dulu di dunia? Oh, saya cari duit, saya sedekahkan, saya bantu fakir miskin, saya bantu uang susah. Tapi karena orang ini niatnya dulu nggak benar, berbagi itu biar disebut dermawan, berbagi itu biar dicoblos suaranya, macam-macam niat orang saat. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Dan yang ketiga, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan dulu di dunia? Ya Rab, aku berperang sampai tercabik-cabik demi menegakkan kalimat Allah. Kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang biar dianggap orang pemberani, pahlawan dan sebagainya. Hadis ini menerangkan begitu pentingnya niat. Meski wong ngapal Quran, tapi kalau niatnya tidak benar, justru menjerumuskan dia ke api neraka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, seorang ahlul Quran yatakhallaq bi akhlaqil Quran. Seorang ahlul Quran itu mestinya memiliki akhlaknya Quran. Akhlak Quran itu yang bagaimana Ustaz? Ya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya, wahai istri Rasulullah, bagaimana dulu akhlaknya Nabi? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi ya Quran. Nabi itu Bapak Ibu adalah sosok Al-Quran yang berjalan di tengah manusia.
kehidupannya, sirah nabawiyahnya. Itulah Quran dalam perwujudan amal. Makanya para ulama menyebutkan tidak mungkin orang bisa menafsirkan dan memahami Al-Quran jika dia tidak memahami sirah nabawiyah. Karena sirah nabawiyah itu tafsir daripada Quran itu sendiri. Contohnya apa Ustadz? Akhlakul Quran. Seorang ahlul Quran itu harus berpenampilan yang indah, tanpa berlebihan, yang rapi, yang wangi, yang ya. Quran mengajarkan itu. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dan ayat-ayat yang lain yang mengajarkan kita untuk berpenampilan yang bagus, yang rapi. Dan Nabi Muhammad SAW itu di dalam kantongnya, Pak, di dalam pakaiannya, di dalam bawaannya tidak pernah kosong dari 3 hal, dan ketiga-tiganya menunjukkan keindahan. Yang pertama, Nabi itu tidak pernah ketinggalan minyak wangi. Bahkan kalau bapak, kalau sahabat dulu melewati satu lorong, melewati satu gang, mereka akan, Nabi baru lewat sini, wanginya itu masih berada di jalan tuh, Pak. Sallallahu alaihi. Yang kedua, Nabi itu selalu bawa sisir. Jadi kalau bapak punya anak bujang, ada sisir di kantong belakangnya, sunnah Nabi itu. Satu ketika ada seorang sahabat hadir di majelis, rambutnya berantakan. Kata Nabi, "Ndak kates, apakah kamu tidak punya mushtun, tidak punya sisir yang bisa merapihkan rambutmu?" Yang rapi, rambut tuh yang rapi. Jangan mengkol sini pecinya. Yang ketiga, siwak. Nabi itu, Pak, bangun tidur siwak, nak tidur bersiwak, mau baca Quran bersiwak, mau sholat bersiwak, mau ketemu orang bersiwak. Siwak ini bisa pakai kayu itu, bisa pakai sikat gigi. Bahkan sebelum wafat Nabi bersiwak. Sebelum meninggal dunia. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sedang sakit yang menghantarkan pada wafatnya, berada di pangkuan Sayyidah Aisyah, masuk ke dalam rumah itu seorang sahabat, ya, adik daripada Sayyidah Aisyah atau keluarga dari Sayyidah Aisyah. Di kantongnya masih ada siwak, Pak. Nabi memberikan isyarat kalau beliau pengen siwak itu. Dipanggillah oleh Sayyidah Aisyah, "Wahai adikku, wahai saudaraku, tolong siwaknya." Karena siwaknya masih baru, dibasahkan oleh Sayyidah Aisyah. Nah, dibasah ke ujungnya, dibuatkan serabut biar pacak berserabut. Setelah itu diserahkan ke Nabi Muhammad, bersiwak Nabi. Tidak lama dari situ beliau wafat. Kata Sayyidah Aisyah, salah satu kebanggaanku sebagai seorang istri, di mana ketemunya ludahku sebagai ludah terakhir yang bertemu dengan ludah Nabi Muhammad SAW. Karena dibasahkannya dengan mulut Sayyidah Aisyah, diinjuknya ke Nabi, Nabi bersiwak. Itu sebelum wafatnya Nabi, Pak. Ingin berjumpa dengan Allah. Saya beberapa kali mendengar kisah cerita ulama-ulama wong soleh sebelum meninggal biasanya mandi bebersih. Ketika mereka mendapat firasat rasanya tidak lama lagi, nah bebersih, dia potong kuku dewe, sehingga ketika dimandikan oleh yang memandikan jenazah rukun kematian, wih bersih nih wong ini, macam-macam. Masya Allah. Nah itu akhlakul Quran. Jangan dengan alasan, oh aku ngapal Quran, pecinya miring, bajunya belipet-lipet, bau. Apalagi misalnya akhlakul Quran. Akhlakul Quran kalau ngomong jelas. Allamahul bayan. Quran itu mengajarkan kalau berbicara yang jelas.
Kalau tidak jelas diulangi. Dan Nabi Muhammad disebutkan dalam riwayat Sayyidah Aisyah tidak pernah bicara sampai yang diajak bicara itu ngerti, Pak. Sampai beliau berulang kali. Ya. Yang penting yang disampaikannya tadi pacak paham. Walaupun dia minta ulang 3 kali, diulang sama Nabi 3 kali. Itu akhlaknya Quran. Kalau dosen mak ini hari, Pak, cak kami nih, Pak dosen, maaf Pak dosen tadi, maaf Pak, poin nomor 3-nya aku belum paham. Makanya dengar ke wong ngomong dari tadi itu, Bapak jelas ke kamu enggak? Itu bukan akhlaknya, bukan akhlaknya Quran. Akhlaknya Quran yang mana, Nak? Oh iya. Bapak jelaskan lagi dengan contoh yang lebih jelas. Dan yang lain, Pak, akhlakul Quran itu ya penyabar, pemaaf, ya, sopan santun. Itu adab yang kedua seorang ahlul Quran, mestinya adalah orang yang paling berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Yang ketiga, al-hirsu ala iqra'il Qur'ani wa ta'limihi. Konsisten dan komitmen untuk terus belajar dan mengajarkan Quran. Dan ini berat sekali, Pak. Konsisten ngajar Quran itu berat sekali. Karena sepengetahuan kami, tidak hanya di Palembang, di Lampung, di mana Pak, sama. Majelis yang paling sepi itu majelis Quran. Kalau masjid, pengurus mengadakan pengajian fikih, rame yang hadir, Pak. Ngaji sirah nabawiyah, rame. Tapi begitu ngaji tahsin tajwid Quran, hari pertama lumayan 30, hari kedua 15, hari ketiga ketua masjidnya baik. Banyak itu. Di mana-mana saya dapat keluhan dari pengurus, Ustaz, mak mano lah Ustaz ya, kenapa lah kalau majelis Quran ini sepinya. Tempat kami sendiri, tidak tanggung-tanggung, imam besar Masjid Agung kami minta ngajarnya, Ustaz Tirmizi. Hari pertama banyak, sekarang tinggal 3 uang, 4 uang. Karena tidak enak, Ustaz batal ke Ustaz, tutup majelis ini. Mungkin banyak faktor, Pak ya, kenapa majelis Quran itu. Salah satunya, wallahu a'lam. Salah satunya kenapa majelis? Karena ngaji Quran itu kan identik dengan memperbaiki bacaan. Bener kesalah wong. Tabiatnya manusia itu ndak galak disalah ke. Apalagi kalau dia pejabat, ditegur, Pak, mohon maaf Pak, panjangnya kurang 5 rakaat, kurang 5 harakat. Oh itu dengungnya Pak, jangan di situ. Wakaf jangan di situ. Kata dia, wong ini ndak siap Pak, banyak wong ndak siap ditegur-tegur cah itu. Gengsi lah bahasanya. Sehingga orang yang ngajar Quran itu luar biasa. Di masjid kami itu Masya Allah, saya anggap seperti orang tua Pak. Tiap ba'da subuh selesai, beliau akan duduk di tiang belakang nunggu siapapun yang mau ngaji Quran. Tiap hari Pak. Kadang yang datang cuma 1 orang, yang lain lah balik subuh sepi. Kalau tidak katik majelis sepi, beliau duduk nunggu siapapun. Dan itu saya tanya sejak tahun 80-an. Sampai generasinya itu jadi imam sekarang, imam-imam sholat. Dia. Nah, Ahlul Quran itu harus punya komitmen, meski yang datang cuma si kok bismillah, dia ngajar. Dan rata-rata saya perhatikan banyak di masjid itu orang-orang sosok semacam itu Pak, yang tekun ya dengan Qurannya, dibaca, yang galak belajar, dia dengar ke, dia ajarkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian
adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bapak yang masih punya kesempatan, mohon maaf yang mungkin bacaannya belum bagus, belajarlah Pak. Demi Allah, teman ternikmat di hari tua baca Quran. Teman yang menjadi teman di saat kita sudah nggak bisa banyak aktivitas, dewean di rumah. Nah, sehari dapat sejuz 2 jam. Bayangkan kalau dia nggak bisa baca Quran, apa nak digawekannya? Nonton TV, baca koran. Tapi kalau tidak, nah, sebulan sehatam, 2 bulan hatam lagi, bekal akhirat. Kok Ustaz tahu? Ustaz kan belum pernah tua. Ya saya dapat curhatan, Ustaz, nikmat nian Ustaz. Aku baca Quran, sebulan sekali baca aku hatam ke. Sebaliknya ketika dia tidak punya, kebingungan. Kami kalau lagi umrah Pak ya, bimbing umrah, i'tikaf misalnya di masjid kan targetnya atau aktivitasnya baca. Tapi ada jamaah itu tidak bisa, ya sudah duduk meneng cai ini. Paling tasbih berapa kali mulai melalang buana pikirannya kemana. Kemarin Ramadan, rombongan kami targetkan Bapak Ibu upayakan selama umrah ini kita hatam Quran. Karena paket setengah bulan, sehari 2 juz, diusahakan. Siap Ustaz? Siap, yang bisa baca, yang tidak bisa diam dia. Nah, bolak-balik yang dibaca Yasin lagi, Yasin. Itu saya lihat penyesalan Pak, adanya penyesalan. Terus, rugi nih aku tidak bisa baca Quran. Nah, ini mumpung ada kesempatan dipelajari. Yang berikutnya at-ta'addub bi adabi tilawatil Quran. Seorang ahlul Quran adalah orang yang sangat menjaga adab saat membaca Quran. Baca dalam keadaan berwudu. Baca jangan pakai kaos dalam. Baca jangan Qurannya di bawah, nah diletakkannya di bawah. Mohon maaf kalau lagi yasinan sering kami lihat. Walaupun yasin ya mungkin tidak terkategorikan Quran karena yang bukan Qurannya lebih banyak di buku Yasin, tetapi ada ayat Allah. Kadang-kadang uang yang bagikan tadi, nggak dapat Yasin Pak? Belum, belum. Kakek begitu selesai digesernya, nah, kumpulkan. Tidak ada dulu kita di pondok ya Pak ya, megang Quran itu tidak boleh di bawah pusar. Nah ngaji pakai meja, pakai tangan kita angkat. Pakai adab. Di antara adabnya baca dengan tajwid. Di antara adabnya baca Quran dengan suara yang bagus. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami yang tak bernada dalam membaca Quran. Diusahakan punya nada. Ada lagunya, ada nadanya. Tetapi ini mungkin ingin kami sampaikan juga. Saya termasuk ya Pak, pribadi saya termasuk yang sangat ya bisa dikatakan tidak respect ya, tidak setuju dengan orang yang membaca pakai nada tapi mengorbankan tajwid. Membaca Quran pakai nada. Kebetulan kami juga ya alhamdulillah begini-begini mantan qori juga. Alhamdulillah pernah melo MTQ di tingkat nasional di Kendari dulu di Sulawesi Tenggara. Kalau di Lampung alhamdulillah jadi dewan hakim tingkat provinsi. Tapi kami paling tegas masalah ini Pak. Kalau ada qori baca pakai bayati, sobah, Hijaz, Nahawan, Ras, Jiharka, Sika pakai. Tapi ngorbanin tajwid coret kami. Dan sekarang banyak yang begitu, bahkan qori-qori internasional mengorbankan tajwid. Sebagai contoh saja, walaupun saya lagi agak batuk-batuk Pak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Berapa harokat itu Pak? 30. Itu masih orang tambah lagi. Bukan Quran itu Pak, bukan Quran. Itu mad arid lis-sukun. Maksimalnya hanya 6 harokat. Walaupun dengan tempo yang lambat. Anggaplah dengan tempo lambat. Ayo Ustaz, kalau cak itu enggak bisa lagu gitu. Loh, justru kalau Anda profesional itu menjadi tantangan bagaimana dengan 6 harokat tapi lagunya dapat. Enak didengar. Kalau semua semau kita, panjangnya semau kita, penyanyi juga bisa kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup 6 harokat. Lumayan juga enaknya. Alam nashrah laka sadrak. Rak. Berapa harokat itu Pak? Padahal itu 1 harokat. Sadrak. Sadrak. Enak didengarnya, tapi melanggar tajwid. Kalau saya boleh analogikan, lagu itu kan bagaikan aksesoris. Teorinya aksesoris itu logikanya mengikuti bangunan yang aslinya, bukan bangunan meloi bentuk aksesoris. Ini lengkungan ini, karena bentuk awalnya memang lengkung dan sebagainya. Mungkin kalimat yang saya sampaikan ini tidak banyak yang suka, ayo saja itu tidak bisa. Ya sudah, kami nyampaikan saja. Ngaji dengan tajwid wajib. Al-akhdhu bit-tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Begitu kata Imam Ibnul Jazari. Baca pakai Quran itu pakai tajwid wajib. Orang yang baca Quran tidak pakai tajwid athim, berdosa. Kemudian baca Quran itu yang ngadep kiblat. Ya, upayakan bisa menghadap kiblat. Yang berikutnya seorang ahlul Quran al-hirsu ala qiyamil lail. Seorang ahlul Quran itu mestinya sering bangun malam. Tidak elok, tidak pantas orang ahlul Quran bangunnya kesiangan. Kalau bahasa wong Jawanya setelah baca sholat 2 rakaat, 4 rakaat tahajud misalnya, dia akan deres murojaah. Dia baca tadarusnya dikurangin sampai azan subuh, diisinya dengan istighfar, diisinya dengan baca. Kemudian seorang ahlul Quran itu kathratus samt, banyak diam. Ahlul Quran itu nggak boleh banyak ngomong Pak, nggak pantas. Ngelakar sampai jam 1, nggak pantas ahlul Quran. Sangat menjaga ucapannya. Ay an ghairi dzikrillah li anna hamilal Qur'an yahfazul ayatil amirati bidzikri wa ya'rifu ma lahu minal fadlil azim wa ya'rifu khuturatal lisan. Karena seorang ahlul Quran tahu pentingnya berzikir, tahu bahayanya menjaga lisan. Ia menghafal firman Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu orang yang menghindari dari omong kosong, melakar yang berlebihan sampai Saya sedikit banyak dekat dengan beberapa ulama Pak ya. Ya alhamdulillah kita juga mungkin kenal beberapa ulama-ulama itu Pak, kalau sudah di atas mimbar, ngomongnya lancar nih Pak.
Tapi kalau di kesehariannya Bapak ngobrol, itu orangnya tidak banyak ngomong, diam. UAS Ustadz Abdul Somad itu. Kapan Bapak ketemu? Misalnya dapat ketemu khusus di rumahnya atau di hotel. Bapak duduk sebelahnya, dia duduk sebelahnya. Sejam dia Pak. Diam dia. Nah. Paling kalau ditanya apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Diam lagi. Begitu naik ke atas mimbar, rasa wong yang beda dengan yang tadi itu Pak. Memang begitu idealnya, tidak banyak ngomong karena dia tahu bahayanya lisan itu. Yang berikutnya, seorang ahlul Quran al-istighna 'anil nas, fala yanbaghi li hamilil Quran an yas'alan nas. Tidak pantas seorang ahlul Quran minta-minta, enggak boleh. Harus punya rasa berkecukupan di batinnya dengan apapun kondisi ekonominya. Sugih alhamdulillah, berkecukupan ya. Jangan sampai ada ahlul Quran ngetok pintu sefulan, minta tolong sih Pak, ngenjuk aku sekian. Tidak pantas. Dia punya izzah, punya harga diri yang tinggi. Tidak boleh. Marwahnya tidak boleh. Yang berikutnya, adam ittikhadzil Qur'ani hirfah. Jangan jadikan Quran sebagai profesi. Ini beliau ya. Walaupun ini khilaf di antara ulama, boleh tidak seorang yang mengajar Quran ngambil upah dari mengajarnya. Disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dua pendapat, yang satunya boleh. Nah ini agak sensitif memang kami nak nyampaikannya, tapi kami sampaikan Pak. Dulu kami dapat wasiat dari kakek kami, abah kami. Kata abah, aku ndak setuju, ndak ridha anak cucungku ngajar Quran pakai tarif. Sampai hari ini itu terngiang dalam telinga kami. Ceramah, ngajar Quran. Beliau enggak ridha pakai menentukan tarif sekian, kalau enggak sekian enggak bakal ngisi dan enggak bakal, enggak boleh. Tapi Pak ya, ini terjadi di murid-murid kami. Banyak murid kami ngajar privat-privat Quran. Ini salah satunya, enggak semua, ada sekom. Dipanggillah, Ustadz bisa enggak ngajar cucung aku di rumah? Siap wajah. Berapa kali seminggu? Baca 3 kali Ustadz, bisa. Oh iya, singkat cerita banyak hal. Kemudian ditanya, mohon maaf Ustadz, berapa sebulan? Itu pertanyaan paling membingungkan itu Pak. Pertanyaan paling berat. Nak nyebut mak mano, ndak sebut mak mano. Akhirnya murid kami ini ngejawab seikhlasnya bayi Bu aja. Seikhlasnya, udah ngajar dia Pak. 3 kali seminggu berarti sebulan berapa itu Pak? 12, kurang lebih 12. Setelah 12 pertemuan, dapatlah apa istilahnya bisyarahnya, gajinya. Bapak tahu berapa dia dapat? 150.000. Bingung lah Pak, sebulan 150.000 balik ke rumahnya. Datang lagi ke kami murid ini, Ustadz mak mano aku malu nak nyampaikannya. Apa? Ya kata Ustadz kan tidak boleh gitu, seikhlasnya. Tapi aku diinjuk 150 Ustadz sebulan. Alangkah nemennya kata Ustadz. Jadi mak mano Ustadz? Kakek Ustadz yang ngomong, sampaikan ke beliau. Kalau tidak ini ya sudah cari yang lain beh. Ya maksud kami kan, ya tidak pantas baca ya Pak Haji ya. Tidak pantas lah. Berarti sehari pertemuan diinjuk berapa itu Pak? 10.000. La haula wala quwata. Dia datang bermotor ngambil waktunya.
Nah ini antara dedikasi kepada Quran dengan ya selaku manusia yang punya keluarga, punya kebutuhan. Di sini kami ingin sampaikan kepada siapa lagi kira-kira? Tidak mungkin wong Kristen yang nak bayarkannya, Pak. Ya, wong Muslim yang harusnya bisa lebih menghargai itu. Baik. Yang berikutnya di antara adabul Quran, ta'zimul Quran. Memuliakan Quran, mengagungkan Al-Quran. Saya dapat nasihat saat di Mesir dulu. Ini luar biasa kami dapat rasanya. Kalau ada seseorang yang sudah diberikan Allah hafal Quran, kemudian teman sebayanya, temannya dulu sukses dari secara duniawinya, dapat mobil, dia sendiri baru selesai ngapal Quran, ya baru mulai mencari hidup lah. Sedangkan kawannya sudah bermobil, punya rumah, punya. Kemudian dia merasa, sukses, beruntung dia. Merasa kawan itu lebih beruntung dari dia, padahal dia sudah hafal Quran. Kata guru kami, sungguh orang itu telah menghinakan Quran, telah merendahkan Quran. Demi Allah, Pak, orang diberikan anugerah hafal Quran 30 juz full, dia hafal dengan mutqin, dengan baik, tidak ada apa-apanya dunia dan seisinya. Andai diganti, andai ditimbang dalam satu timbangan, ini dunia dan seisinya, dan di sebelahnya ada Quran yang dia hafal dengan baik, niscaya Quran. Makna ta'zim, memuliakan Quran. Jangan sampai merasa rendah dengan status sosial, ekonomi, macam-macam. Sudah diberi Quran sama Allah, itu sudah segalanya. Nah, ini teguran sebetulnya, karena ada sebagian, Pak, santri sudah hafal Quran, balik dari santri, ya mohon maaf, mungkin ekonominya sedang-sedang saja, biasa. Sedangkan kawannya dulu lah jadi pejabat lah, jadi macam-macam lah, jadi wong hebat, sugih. Kemudian dia merasa minder, sungguh dia telah merendahkan Quran itu. Nah, ini enggak boleh. Ta'zim kepada Quran, itu kalamullah dan itu pilihan dari Allah. Wa awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Sesungguhnya kami wariskan Quran ini kepada hamba yang kami pilih. Artinya wong pilihan itu, Pak. Wong pilihan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang terbesit dalam hati kita, rasanya jauh nian Ustaz nak jadi ahlul Quran. Kalau standarnya yang saya Ustaz sebutkan tadi, kalau kami ini tidak apa-apa, Pak. Kalaupun kita bukan ahlul Quran, setidaknya cintai dan muliakan ahlul Quran. Imam Zarnuji menyebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim yang maknanya senada dengan beliau sampaikan, kata beliau, muliakanlah ahlul ilmi, orang yang berilmu, muliakanlah ahlul Quran, maka insya Allah akan hadiahkan, kalau tidak anak kita yang menjadi ahlul Quran, insya Allah ada dari cucung kita yang menjadi ahlul Quran. Buah berkah dari kecintaan kita kepada ahlul Quran. Kami punya binaan pondok di Lampung. Santri-santri ada yang hafal Quran hanya dalam beberapa bulan. Padahal wong tuanya wong biasa, Pak. Ya istilahnya bukan kiai, bukan ulama besar, bukan penghafal Quran. Hanya dia orang yang sangat mencintai ahlul Quran. Allah berkahi. Cintai insya Allah. Ya bagaimana bentuknya Ustadz? Misal Pak ya, dengar ada tetangga atau ponaan dewe selesai ngafal Qurannya, datang, tunjukkan kegembiraannya. Wow, jok sarung apa. Itu bentuk daripada memuliakan dan mencintai.
Jangan cuek. Kalau dulu di kampung saya dengar cerita saja ini. Kalau saya sendiri tidak mengalaminya. Di kampung bapak ya, di Lebong sana Pak, di Rejang Lebong. Kami punya buyut, dulu mondoknya di Tawalib, Padang Panjang. Dulu untuk di daerah Sumatera, di sanalah tempat wong nyari ilmu. Itu kalau saat berangkat Pak, tahun 1920-an, kau usah tahu tak, ini tahun 1920-an, alhamdulillah kitab beliau itu Pak, satu lemari dihadiahkan ke kami. Ditulis di bukunya itu 1930. Beliau nggak belajar di Padang dulu Pak. Bahkan wong tua cerita saat balik dari Padang itu pakai gerobak sapi bawa kitabnya itu ke gunung. Rumah kami dia, rumah ayah itu di atas pelosok lah di gunung sana. Itu ceritanya dulu saat mau berangkat, wong di kampung itu Pak metu galo, ada yang ngenjuk beras, ada yang ngenjuk apa. Seneng ada wong nak seperti diarak lah bahasa kita Pak ya, diarak. Datang disambut Pak berangkat di orang-orang ya yang semacam ini sudah mulai luntur ya, sudah mulai luntur. Semoga insyaallah ada di antara anak kita, cucu kita, zuriat kita min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Syuruk ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga boleh kalau ada. Boleh Pak Ustaz dikit. Halo, assalamualaikum. Nanya dikit Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adab Quran tadi Pak, gimana hukumnya mengeraskan bacaan Quran? Misalnya katakanlah yang sering terjadi itu di masjid, orang lagi ada sholat misalnya di sebelahnya, dia baca Quran keras-keras yang mungkin dapat mengganggu orang sholat. Ini terjadi misalnya ketika bulan puasa kita iktikaf misalnya, kita lagi sholat malam tahajud lalu ada orang yang baca Quran keras-keras gitu sehingga mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat. Nah, mana yang lebih utama itu Pak? Apa kita duduk mendengarkan saja baca Quran atau lebih utama sholat yang lain merendahkan suaranya? Ini kadang memancing kekisruhan Pak Ustadz, maaf ngomong saya di beberapa masjid ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman teknologi ini Pak Ustadz, Quran itu sudah dalam bentuk digital, Quran digital nih ya. Quran digital, sehingga ada beberapa berdebat dengan teman karena HP ini isinya Quran misalnya banyak yang kita install, kan HP ini kita bawa masuk WC sambil buang air kecil, buang air besar. Apakah itu berpengaruh hukum yang tidak boleh membawa Quran itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi dalam membaca Al-Quran wajib kita memakai tajwid. Berarti hukumnya kan fardu ain. Itu yang pertama, gimana Pak Ustadz? Yang kedua, banyak sekali kita temukan di masyarakat yang seperti Ustadz tadi katakan bahwa lebih banyak yang mengandalkan suara daripada tajwid. Contohnya saja dalam hal pembacaan Yasin bersama. Itu banyak sekali dalam membaca Yasin itu semuanya dilabrak. Entah itu wakofnya, sodlan, koplam, dan alif. Bahkan saktah pun itu kan menahan napas. Tapi kebanyakan justru dipakai untuk mengambil napas. Nah itu gimana Pak Ustadz dengan keadaan yang begitu? Itu sudah memasyarakat sekarang.
kadang-kadang jarang sekali kita menemukan pembacaan Yasin di acara-acara itu yang benar-benar memakai tajwid. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang lagi i'tikaf itu Pak ya. Salat, kemudian ada baca Quran ya. Adabnya membaca Quran itu terutama ketika ada orang lain, jangankan sedang sholat, dia sedang berdoa pun sebetulnya tidak boleh dikeraskan suaranya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Suatu ketika Rasulullah SAW ya, melihat ada orang sholat di sebagian tempat, sebagiannya lagi baca Quran tapi keras. Kata Nabi, kullukum yunaji rabbakum, setiap dari kalian sedang bermunajat kepada Allah, yang satu dengan sholatnya, yang satu dengan baca Qur'annya. Fala yu'zi ba'dukum ba'da, janganlah satu sama lain saling mengganggu. Lagi sama-sama bermunajat sama Allah, jangan saling mengganggu. Yang sholat jangan terganggu. Jadi baca Qur'annya jangan keras-keras. Termasuk di antara adab baca Quran itu, sebetulnya nanti kita ada bab khusus tentang adab ini Quran. Baca Quran lagi pengajian, ustadznya lagi nyampaikan begini, dia baca Quran, terjengok dengan mata kita, tidak boleh itu Pak. Kalau memang tidak mau mendengar pengajian, cari titik yang nggak kelihatan oleh gurunya, silahkan, atau balik. Tidak boleh lagi begini, duduknya depan kita, ngaji. Ada Pak, berapa kali, tapi ya kami kadang tidak negur, kakek kesinggung, dan di depan umum kan. Paling kami sampaikan secara umum saja. Jadi tidak boleh baca Quran depan ustadznya, ya, di depan gurunya. Cari posisi yang di belakang tiang apa. Ini sudah bersuara pula. Nah, itu lebih mengganggu lagi. Yang kedua soal Quran digital. Fatwa ulama, Quran digital tidak sama dengan mushaf. Tidak sama dengan mushaf, sehingga boleh dibaca dalam keadaan tidak berwudu, megang begini ya. Cuma adabnya, walaupun tidak dianggap seperti Al-Quran, kalau masuk kamar mandi pastikan aplikasi Qur'annya tidak sedang terbuka, tidak sedang terbuka. Begitu kurang lebih fatwa dari Darul Ifta ya, Mesir, mengatakan Quran digital atau yang ada di HP, di komputer itu tidak sama dengan mushaf ini. Ada sakralitas tertentu yang ada di mushaf ini tidak ada di Quran digital. Kadang-kadang lagi baca, apalagi yang online Pak ya, lagi baca iklannya datang pula. Dan kadang-kadang iklannya nggak pantas, ya, macam-macam itu. Makanya kalau bisa download pun cari Quran yang offline, Quran yang tidak beriklan, sudah ada. Ya itu kurang lebih. Jadi boleh HP ini dibawa ke WC, jangan ditinggal di luar, kayak hilang. Ya, cuma pastikan jangan sedang membuka aplikasi Quran. Yang kedua, Ustadz, belajar Quran itu fardu kifayah tapi ngajinya fardu ain, mak mano? Udah, belajar Quran tajwid itu fardu ain. Yang fardu kifayah itu mengajar Quran. Mengajar tajwid itu fardu kifayah, tapi setiap muslim wajib dia belajar tajwid. Ya, karena konsekuensinya diwajibkan membaca Quran dengan tajwid. Ya. Nah, ini menarik Pak ya. Ini saya juga dapat dari guru kami dan kami amati itu dari Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, salah satu ulama yang luar biasa. Kata beliau menyindir, kalau dalam tatanan ilmu syariat Pak ya, dalam tatanan ilmu agama, ilmu tajwid itu diletakkan sebetulnya di ilmu pemula. Pemula itu maksudnya uang baru belajar agama itu biasanya mulainya dari ngaji dulu sebelum belajar tafsir, fikih, hadis, macam-macam, itu pemula. Tetapi uniknya
Ini ilmu pemula tapi sering diabaikan oleh orang yang katanya sudah nggak pemula lagi. Banyak Pak, ya saya tidak apa namanya penceramah gitu, doktor bahkan tidak sedikit profesor di bidang agama, bukan di bidang umum. Kalau di bidang umum oke lah, di bidang agama. Tapi tajwidnya masih salah-salah. Mengabaikan ilmu yang sebetulnya pemula tapi nggak dikonsen, nggak serius. Banyak ngajinya masih salah-salah. Apalagi yang di TV-TV, yang ceramah-ceramah banyak masih. Cuma ya kita nggak bisa ngomong, itulah faktanya kan. Ya, kemudian bagaimana dengan Yasin ya? Yasin ya, baca Yasin. Ya ini juga kembali ke budaya, mohon maaf dengan segala hormat. Kadang-kadang kita nunjuk uang ini hanya karena, mohon maaf, dia tokoh di masyarakat, diustadkan. Padahal dari sisi standar bacanya masih belum. Dan membudaya, tiap yasinan dia terus misalnya. Sudah melekat itu dia itulah. Ya, sebetulnya enggak. Nah saya dapat, ya, nggak tahu itu apa sudah jadi budaya atau tidak. Beberapa kali ngisi di daerah Poligon, di Poligon itu kalau yasinan itu ada ceramahnya, sekaligus ngundang qori. Ini orang yang hafal Quran gitu ya. Nah nanti begitu Yasin, si hafal Quran itulah yang mimpin menghafal Yasinnya. Itu Masya Allah. Ya. Nah, kita ini kadang-kadang, ayo sudah ada wong-wongnya itu sudah ada, biasa di desa-desa itu sudah ada itulah. Dan bacanya, mohon maaf ya, kalau yang memenuhi standar alhamdulillah, yang tidak. Dan itu kadang-kadang parah itu Pak, parah. Kita nggak ngelurus ke cak keminter kata wong. Tapi ya. Terus gimana Ustadz ya? Kalau nanti Bapak punya acara itu sendiri, upayakan sudah nunjuk orang, walaupun nggak biasa di desa itu. Bahkan kadang-kadang ada orang bacanya bagus, tapi kadang nggak pernah dipakai ya dia diem baik pojokan, dengarkan baik yang sudah ditokohkan tadi. Ya akhirnya, ini basa-basi ya Pak ya, dalam itu nggak boleh sebetulnya. Kita tunjuk saja yang memang nggak bagus, nggak bagus. Kadang-kadang juga ilah hadratinnya itu Pak ya. Kalau ya nggak tahu belajar dari mana ini. Kalau mayitnya perempuan ila ruha. Dari mana ila ruha? Kalau laki-laki katanya ila ruhi. Nggak ada Pak. Ruh semua ya, laki ya lanang ya ruh. Kata ruha jadi perempuan. Mungkin dia kurang lebih ngias-ngias ke dengan Allahumma gfir laha warhamha. Oh kalau betino ha. Jadi kalau ila ruha, tidak kata Pak, ila ruhi, nak dia lanang, nak dia betino. Ila ruhi almarhumah hajah fulan misalnya, tetap ruhi, bukan ruha. Saya berapa kali ketemu, ila ruha, ya, keliru. Ya masih banyaklah yang perlu asalkan kita rendah hati. Saya pun begitu Pak, kalau saya ada salah dalam penyampaian, enggak apa-apa, tegur dengan cara yang baik. Ustadz mohon maaf, tadi salah, tidak apa-apa. Nah masalahnya ini banyak ya, orang kalau sudah posisinya kayak kami nih Pak, tidak galak dikoreksi wong. Apalagi udah tokoh di masyarakat, ya. Apalagi yang negur masih baru, nah, itu akhirnya terwariskan kebiasaan buruk tadi. Ya. Wallahu a'lam. Ya, saya tidak. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.